Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama kami Serka Kuat Deborah, dan saat ini kita akan berbincang-bincang santai tentang penerimaan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dan saat ini kita sudah mengundang Komandan Kodim 0902 Berau. Mohon izin Bapak, selamat pagi dan selamat datang. Baik, tak elok rasanya ada pepatah yang menyatakan tak kenal maka tak sayang. Mohon izin Bapak jika berkenan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Deborah. Saya Letnan Kolonel Infanteri Romi Sakti Alamsyah. Jabatan saya sebagai Komandan Kodim 0902 Berau, yang dimana wilayah kerja saya di wilayah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saya veteran Akmil tahun 2004. Baik Bapak, terima kasih untuk perkenalannya. Ngomong-ngomong nih Pak, sebenarnya dalam rangka apa sih Tentara Nasional Indonesia ini mau merekrutmen calon prajurit baru? Oh ya, baik Pak. Jadi memang dalam kami satuan kami di TNI AD bahwa kita ada namanya perekrutan ataupun pengambilan calon TNI yang dimana hal tersebut dilaksanakan guna untuk pemenuhan tenaga dalam rangka pemenuhan organisasi TNI AD, di mana setiap tahunnya untuk TNI AD ini melaksanakan perekrutan baik itu dari Tamtama, Bintara, dan Perwira. Nah, di tahun ini itu ada perekrutan Tamtama yang dilaksanakan dua gelombang. Oh, baik. Gelombang 1 dan gelombang 2 itu dilaksanakan gelombang 1 di semester 1 dan gelombang 2 itu di semester 2. Perekrutan Tamtama ini dilaksanakan mulai dari tingkat daerah, dalam hal ini tingkat kabupaten, kemudian sampai dengan tingkat provinsi atau tingkat kodim, tingkat korem, sampai dengan nanti tingkat pusat sampai dengan ke tingkat kodam, di mana perekrutan Tamtama ini bertujuan untuk pemenuhan organisasi TNI AD pada golongan Tamtama. Jadi Tamtama ini kita sebut sebagai Tamtama prajurit karir, di mana prajurit yang bergolongan Tamtama ini bisa berkarir, meniti karir sama seperti Bintara dan Perwira. Oh baik Bapak, tentunya ada persyaratan ya Bapak untuk mendaftar menjadi anggota TNI. Mungkin bisa Bapak dan tim bisa jelaskan apa saja sih persyaratannya untuk menjadi anggota TNI? Oke, terima kasih Mbak Deborah. Luar biasa memang dalam perekrutan ini kita memerlukan suatu standar, sehingga begitu masuk sebagai anggota TNI, standar dari kemampuan sumber daya manusia yang masuk di jajaran TNI itu terstandarisasi, sehingga untuk terstandarisasi tersebut kita memerlukan suatu baterai tes ataupun nilai-nilai kestandaran. Jadi dalam teknis tersebut diatur dalam namanya waiving ataupun seleksi. Nah, dalam persyaratan tersebut yang pertama, seorang prajurit tersebut harus memiliki yang pertama adalah akademis, memiliki persyaratan nilai akademis, di mana nilai akademis tersebut sudah ditentukan ketentuan-ketentuannya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah psikologis, di mana psikologis ini nanti akan melalui baterai tes untuk psikologi, di mana sudah terstandarisasi psikologinya, baik itu P1, P2, P3, dan P4. Kemudian yang berikutnya adalah jasmani. Nah, jasmani ini juga sama, akan melalui tes, yaitu melalui kesegaran jasmani ada dua macam, yaitu jasmani A, tes jasmani A, dan jasmani B, di mana jasmani A itu berupa lari 12 menit, kemudian untuk jasmani B mulai dari pull up, kemudian sit up, kemudian push up sampai dengan satu run, di mana ada nilai standarnya. Ada nilai standarnya. Kemudian yang berikutnya lagi yang tidak kalah penting adalah tes kesehatan, di mana tes kesehatan ini akan menentukan bagaimana kondisi kesehatan dari si calon prajurit ini. Itu akan dites baik itu kesehatan yang bersifat secara fisik ataupun bagian dalam. Secara fisik mungkin dilihat bagaimana estetika prajurit tersebut, mulai dari bentuk
tubuh. Postur ya, Kemudian Bapak, ya. postur harus seimbang. Baik. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bentuk tubuh yang ideal. Kemudian juga nanti ada tes yang terkait dengan dalam tubuh, yaitu mulai dari kesehatan dari jantung, paru-paru, kemudian penyakit dalam lainnya. Harapannya prajurit baru ini memiliki standar yaitu Stakes 1. Baik, Bapak. Kemudian yang berikutnya lagi itu ada namanya mental ideologi. Nah, mental ideologi ini sangatlah penting dalam proses perekrutan, di mana kita akan mengetahui mental ideologi prajurit tersebut seperti apa. Apakah punya kelainan dalam sudut pandang berideologi atau tidak. Demikian, Mbak Deborah. Baik, Bapak. Terima kasih. Tadi saya dengar dari Bapak bahwasanya ada tes jantung dan lain-lain. Berarti untuk tes kesehatannya ada 2 kali ya, Bapak? Iya, betul. Jadi tesnya itu ada 2 tahap, Mbak. Tahap pertama yang dilaksanakan di daerah dan tahap kedua yang dilaksanakan di pusat. Jadi untuk tes yang kesehatan yang pertama itu tes yang bersifat masih terlihat secara fisik, dari bentuk tubuh, kemudian ideal tubuhnya, kemudian setelah itu penyakit dalam berikutnya. Nah, penyakit dalam ini sangatlah penting. Memang secara kasat mata tidak terlihat sakit tersebut, tetapi kita cek. Contoh seperti jantung, kita akan melaksanakan tes EKG, di mana kita akan pasang satu alat untuk mengecek detak jantung kita normal atau tidak, seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk paru-paru, di mana untuk mengecek kapasitas paru-paru kita dan paru-paru kita normal atau tidak, itu dengan menggunakan ada alat semacam seperti di tersebut. Nah, itu sangatlah penting bagi seorang prajurit untuk meyakinkan bahwa dalam tubuhnya prajurit tersebut, calon prajurit tersebut, bahwa dalam keadaan normal. Baik, Bapak. Satu lagi, Bapak, banyak juga yang tanya ke kami, Bapak. Berapa sih tingginya untuk pendaftaran TNI? Nah, ada kalanya orang bilang harus 170, ada yang bilang 163. Sebenarnya bagaimana, Bapak, untuk tingginya? Jadi untuk tinggi ini, Mbak, sebelumnya itu kita ada tinggi 163. Nah, sekarang dengan adanya peraturan baru, jadi tinggi dari seorang prajurit itu minimal adalah 160 cm, seperti itu. Jadi sekarang standarnya demikian. Jadi sehingga nanti pada saat perekrutan itu masuk dalam salah satu tesnya adalah tes kesegaran jasmani di bagian dari postur. Jadi itu nanti postur akan dicek tinggi badannya berapa, berat badan berapa, sehingga akan ketemulah berat tubuh yang ideal, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih, Bapak. Kalau ada persyaratan, tentunya ada mekanisme ya, Bapak. Betul. Banyak juga yang bertanya, mekanisme bagaimana sih? Apa saya harus ke Kodam dulu kah? Atau bagaimana? Bagaimana kira-kira, Bapak? Oke, Mbak. Jadi sekarang mekanismenya itu sudah didesain sedemikian rupa dengan menggunakan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Jadi untuk teknisnya nanti dalam tahun ini akan dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu di semester 1 dan semester 2. Semester 1 itu sudah dimulai dari pendaftaran secara online pada saat di akhir bulan Desember sampai nanti dengan Januari. Jadi itu nanti untuk mekanismenya dimulai dengan pendaftaran secara online. Nah, pendaftaran secara online ini dilaksanakan oleh individu masing-masing. Setelah pendaftaran secara online, nanti tanggal 31, tanggal 26 sampai tanggal 31 itu dilaksanakan pendaftaran ulang. Artinya pendaftaran ulang ke Kodim dengan membawa berkas-berkas persyaratan yang sudah ada. Kodim terdekat berarti, Kodim Bapak? terdekat, betul. Nah, berkas-berkas ini persyaratan-persyaratannya harus disiapkan oleh calon prajurit tersebut. Salah satunya persyaratannya dia merupakan warga negara Indonesia, kemudian dia mempunyai KTP, kemudian dia mempunyai surat kelakuan baik, kemudian sudah ada persetujuan dari orang tua, kemudian akte kelahiran, ijazah, dan lain sebagainya. Nah, itu dibawa berkas-berkas itu ke Kodim. Nanti setelah di Kodim diproses, kemudian setelah diproses selesai, kemudian kita akan melaksanakan seleksi tingkat panda. Di mana seleksi tingkat panda ini diawali dengan kegiatan itu mulai dari tes kesegaran jasmani dan kesehatan 1. Jadi setelah administrasi dicek semua,
sudah siap dan sudah memenuhi syarat, itu dilanjutkan dengan untuk tes kesegaran jasmani. Nah, tes kesegaran jasmani ini dilaksanakan di tingkat panitia daerah dan tingkat Panda. Itu mulai dari Garjas A, Garjas B sampai dengan postur. Tadi saya sampaikan Garjas A itu mulai dari dia lari, kemudian Garjas B mulai dari pull up, sit up, push up sampai dengan run. Setelah selesai nanti dengan adanya ketangkasan seperti berenang, itu renang dengan menggunakan celana renang. Kemudian yang berikutnya lagi dilanjutkan juga dengan adanya kegiatan postur untuk mengecek bentuk ideal dari tubuh calon prajurit tersebut. Kemudian setelah itu dilanjut dengan kesehatan. Nah, kesehatan ini dilaksanakan ada 2 tahap juga, sama di Panda dan juga di pusat. Jadi di daerah itu kesehatan secara bentuk fisiknya sampai tingkat pusat itu nanti baru dicek mulai dari paru-paru, jantung, kemudian hati, fungsi hati, mata dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya lagi nanti ada di tingkat 2-nya itu adalah ada tes psikologi. Nah, tes psikologi ini tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan dasar dari prajurit tersebut. Nanti akan keluar nilai P1, P2, P3 dan P4. Kemudian yang berikutnya adalah lead pers. Nah, lead pers ini adalah untuk mengetahui tadi Mbak yang saya sampaikan sebelumnya bahwa terkait dengan mental ideologi. Baik. Jadi nanti ada surat kelakuan baik, kemudian ada segala macam, dan itu akan dicek secara wawancara. Demikian. Ya, baik Bapak. Mungkin ada juga yang masih bertanya-tanya Bapak. Ya. Perbedaan antara pendaftaran Tamtama dan Bintara itu apa sih sebenarnya Bapak? Kan kalau setahu kami Bapak, untuk Tamtama itu tes pusatnya kantor daerahnya hanya sekali, tidak ada tes pusat. Ya. Nah, untuk Bintara mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana sebenarnya perbedaannya. Jadi untuk baterai tesnya kurang lebih sama Mbak. Sama? Oh, sama. baik. Hanya memang kalau Bintara itu dalam 1 tahun hanya 1 kali. Oh, baik. Nah, kalau Tamtama ini 1 tahun itu dilaksanakan 2 kali karena memang kebutuhan terkait dengan Tamtama ini sangat tinggi. Jadi memang Tamtama ini merupakan ujung tombak dari setiap satuan. Kemudian terkait dengan seleksi tersebut juga bahwa diperlukan seorang prajurit yang memiliki kemauan yang tinggi, seorang prajurit yang mempunyai integritas yang tinggi dalam keinginan untuk menjaga keutuhan NKRI dan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Nah, itu yang kita sekarang sedang cari, bahwa kita butuh sosok-sosok calon prajurit generasi penerus kita yang seperti itu, Mbak. Baik Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, untuk buka pendidikannya itu kira-kira tanggal berapa ya Bapak? Untuk buka pendidikan yang dilaksanakan di kita di Kodam 6 ini, itu dilaksanakan pendidikan calon Tamtama itu dilaksanakan tanggal 4 Maret. Jadi itu tanggal 4 Maret dibuka pendidikan, itu yang gelombang pertama, Mbak. Itu di gelombang pertama. Untuk yang gelombang kedua seperti saya sampaikan tadi, itu di semester 2. Dan ya, tentunya Bapak tidak dipungut biaya. Nah, tentunya tidak dipungut biaya. Jadi perekrutan calon prajurit TNI, baik itu Tamtama, Bintara atau Perwira, itu seluruhnya tidak dipungut biaya, Mbak. Seperti itu. Jadi siapa yang layak, siapa yang memenuhi persyaratan, itulah yang akan masuk. Seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, persyaratannya cukup lumayan banyak, tetapi saya yakin banyak yang akan bisa memenuhi hal tersebut, persyaratan tersebut. Yang penting dari individu tersebut mempunyai keinginan yang tinggi dan memenuhi persyaratan tadi melalui mengikuti seleksi melalui tingkat daerah, kemudian tingkat pusat, dan hasilnya memenuhi syarat, dan nanti pada saat sidang itu dinyatakan lulus, itu tidak ada pungutan biaya sepeser pun. Mau izin Bapak, langkah-langkah apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh Kodim untuk merekrut anggota TNI baru?
Baik, Mbak Deborah, terima kasih. Ini merupakan langkah-langkah ini merupakan langkah penuh kreasi dan inovasi seorang komandan satuan dan satuan tersebut untuk mensosialisasikan ini. Karena mensosialisasikan ini sangat penting terkait dengan hasil dan kualitas dari pelaksanaan dari URT. Nah, langkah-langkah yang dilaksanakan adalah yang pertama, tentunya kita akan melaksanakan briefing di intern dulu, baik itu antara staf, komandan, dan satuan bawah, di mana keunggulan kita satuan wilayahnya adalah kita mempunyai ujung tombak yaitu babinsa yang berada di wilayah-wilayah di desa-desa. Tersebar berarti Bapak ya? Tersebar di seluruh desa di jajaran Kabupaten Berau ini. Jadi yang pertama tugasnya adalah untuk babinsa, ujung tombak di lapangan, dia melaksanakan sosialisasi terkait perekrutan calon prajurit TNI. Jadi disosialisasikan persyaratannya apa saja, bagaimana teknis dari pendaftaran, kemudian bagaimana nanti seleksinya. Jadi itu bintang tersebut sosialisasi di desa-desa. Harapannya adalah kita bisa mendapatkan calon-calon prajurit terbaik yang mungkin apabila kita lihat dari kota tidak terlihat, tetapi sebetulnya anak itu berpotensi di wilayah yang bisa kita ambil, sehingga kita betul-betul bisa mepresentasikan yang namanya putra-putra daerah seperti itu. Harapannya kan putra-putra daerah dari Berau ini bisa berpartisipasi dan berkarir di TNI, karena selama ini tahunya hanya di kota-kota saja, padahal sebetulnya di wilayah-wilayah itu banyak sekali pemuda-pemuda yang mempunyai potensi yang baik, yang apabila kita bina, kita arahkan untuk menjadi prajurit TNI, maka prajurit tersebut setelah jadi prajurit, calon prajurit setelah menjadi prajurit, itu akan mempresentasikan bagaimana yang kita katakan sebagai putra-putra daerah tersebut. Baik, Bapak. Itu untuk yang di wilayah. Kemudian untuk yang di tempat-tempat lain itu sama seperti di koramil, di kodim, di tempat-tempat tertentu kita pasang juga semacam seperti baletu. Kemudian juga terkait dengan bagaimana teknis pendaftaran dari untuk jadi calon prajurit TNI tersebut, dan juga kita melaksanakan komsos dan juga kita melaksanakan sosialisasi di beberapa program. Nah, baik Bapak, terima kasih. Mungkin ada pesan untuk pemuda-pemudi kita, ajakan supaya pemuda-pemudi kita lebih semangat menjadi calon prajurit TNI Angkatan Darat, Bapak. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Pesan-pesan untuk para pemuda di Kabupaten Berau, pesan saya bahwa mari para pemuda Kabupaten Berau, mari kita wujudkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia, kebanggaan terhadap bangsa Indonesia, dengan salah satu caranya adalah kita berpartisipasi untuk menjadi seorang prajurit TNI, di mana para pemuda bisa berkarir sebagai seorang prajurit TNI, di mana seorang prajurit TNI tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua. Harapannya adalah bagi para pemuda yang mempunyai jiwa-jiwa petualang, yang mempunyai jiwa-jiwa petarung, yang mempunyai kebanggaan di dalam dada, yang mempunyai kehormatan di dalam dada, mari kita sama-sama daftar untuk menjadi calon prajurit TNI, dan mari kita sama-sama berkarir di TNI, dan mari kita sama-sama membangun bangsa dan negara ini melalui jalur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Baik, terima kasih Bapak untuk informasi. Terakhir kali Bapak, mungkin ada pesan untuk orang tua yang ingin putra-putrinya mendaftar menjadi calon prajurit TNI Angkatan Darat. Silakan Bapak. Baik Mbak, terima kasih. Jadi untuk para orang tua, ibu dan bapak, pesan kami sebagai kami yang sudah di TNI sudah sekian lama, apabila ada putranya ingin mendaftar tentara, itu merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi individu sendiri dan juga bagi orang tua dan bangsa dan negara. Di mana seorang prajurit
bisa memberikan berkontribusi kepada negara, memberikan sumbangsi kepada negara, memberikan yang terbaik kepada negara agar negara ini bisa maju, agar negara ini bisa berkembang, dan negara ini bisa dihargai oleh negara-negara yang lain. Salah satu caranya kita dengan masuk sebagai seorang prajurit TNI. Prajurit TNI bukan hanya sekedar prajurit saja. Prajurit TNI berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Prajurit TNI adalah prajurit profesional yang bekerja berdasarkan kehormatan sebagai dasar. Seorang prajurit mempunyai kehormatan dan harga diri yang tinggi, yang tidak bisa dinilai oleh materi. Kebanggaan tersebut ada dalam hati dan ada dalam dada kita. Dan kebanggaan itu terpancar dari sorot mata dan tingkah laku seorang prajurit tersebut. Dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi individu dan keluarganya. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, kami sangat berharap partisipasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu dan untuk membantu mengarahkan putranya untuk mengikuti prajurit sebagai prajurit TNI agar bisa menjadi kebanggaan bagi individu, bagi keluarga, bangsa dan negara. Prajurit TNI adalah prajurit profesional, prajurit yang memiliki kebanggaan, kehormatan di atas segala-galanya. Terima kasih, itu yang kami sampaikan. TNI kuat bersama rakyat.